Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila arwah al-Imam Ghazali wa sahib syarah Marakul Ubudiyah Asy-Syaikh Nawawi al-Jabantani Sayyid Wahid Hifz bin Abdul Qadir al-Hamid wa Jadd al-Futuh Habib Muhsin bin Ali wa Sigaf salihim wa furu'ihim min Allah filan wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sesungguhnya, min makayidihi, dari makayidun tipuan-tipuan, hu itu setan, ayyushghilaka, setan itu menyibukkan dirimu, fi sholatika, di dalam sholatmu, bidzikril akhirati, dengan pengingatan akhirat, wa tadbiri fi'lil khairati, dan tadbir ay tartib, pengaturan, penertiban untuk perbuatan al khairati, kebaikan-kebaikan, liyamna'a, supaya mencegah itu setan, kepadamu, an fahmi, dari kefahaman, ma takra'u, apa-apa yang tengah engkau baca. Itu merupakan tipuannya setan, ya, menyibukkan kamu dengan mengingat akhirat, mengingatkan kematian, mengingatkan tentang sorga. Itu termasuk adalah bentuk tipuannya setan. Tapi kalau dia tadabbur, enggak. Tadabbur ya apa? Ketika baca Al-Quran, kemudian dia membaca tentang ayat azab Allah. Ayat itu diulang-ulangi misalnya. Karena apa? Merasakan, bukan memikirkan, merasakan. Nah, apa? Boleh. Maka itu yang memang dianjurkan dalam syariat. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah dia tidak mau untuk mentadaburi Al-Quran, atau memang di hatinya itu ada kunci-kuncinya, ada gembok-gemboknya, ada sesuatu yang menghalangi atas dirinya. Nah, itu. Jadi harus tahu, menyibukkan dalam sholatmu dengan mengingat akhirat sama tadabbur lain. Ya, baca Al-Quran. Ini kalau orang ini sholat akan diberikan sorga oleh Allah. Di sorga itu akan diberikan istana, istananya itu ada bidadarinya dan lain sebagainya. Itu termasuk tipuan setan. Atau apa? Wa tadbiri fi'lil khairat, pengaturan untuk perbuatan kebaikan-kebaikan. Ana ahsan, habis gini lebih baik ana setelah sholat ini ana mau baca Quran, setelah baca Quran ana mau ngajar, setelah ngajar ana mau ini, ana mau itu. Nah, itu termasuk tipuannya setan. Tujuannya apa? Nah, ini liyamna'aka an fahmi. Nah, ini penyakitnya, ini penyebabnya yang dikatakan tipuan setan, supaya setan itu mencegah dirimu dari pemahaman apa-apa yang kamu baca. Kalau tadabbur justru tambah paham dia. Nah, ini harus tahu bedanya, mana itu tadabbur, mana itu memikirkan dari akhirat. Kalau tadabbur tujuannya apa? Untuk kefahaman Al-Quran. Justru setan tidak mau kalau kita paham Al-Quran itu.
Karena kalau orang paham Al-Quran itu kebanyakan, tidak semuanya ya, kebanyakan dia terselamatkan. Karena ada juga orang yang ngerti Al-Quran tapi dia melanggar, yaitu ulama su jenenge. Orang-orang yang rusak. Nah, itu. Paham ini? Kalau memikirkan akhirat tidak kefahaman. Tidak untuk kefahaman. Paham ini ya? Tadbir fi'l khairat itu segini anak ini aja habis gini baca Quran. Oh jangan wis, anak habis gini baca wirid ae. Oh ndak wis, asan anak ngajar Quran aja. Oh ndak wis, asan anak habis gini nyapu masjid biar bersih masjidnya. Ini termasuk apa? Tipuan setan. Sehingga apa? Ndak paham Quran. Yang ngomong tapi ndak paham. Berbicara Al-Quran, membaca Al-Quran tapi ndak paham, ya itu tujuannya setan. Itu. Nah ini, fa'lam, maka ketahuilah. Ini untuk menolak omongan orang yang mengatakan apa? Itu Imam Ali Zainal Abidin katanya ketika baca Quran, ketika sholat, ketika baca Quran tentang adab Allah sampai atapnya terbakar tidak terasa. Berarti dia lupa. Nah ini untuk menolak. Itu bukan lupa le. Karena dia tadi itu tengah baca Al-Quran, memahami maknanya Al-Quran, bukan lupa. Kalau lupa itu tidak paham. Lupa itu tidak paham. Kayak orang lentur itu Pak. Orang yang ngomong sendiri ketika tidur, dia ngomong, tapi sadar enggak? Ya tidak sadar. Atau misalnya yang tidak bisa ngerti tentang arti Fatihah. Ya apa baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa artinya itu? Embus, pokoknya mau ngono. Nah ini tidak tadabbur namanya. Tidak tadabbur. Paham? Itu tujuannya setan, Pak. Makanya ibadah yang sedikit tapi dengan keseriusan itu lebih afdol, lebih utama daripada ibadah yang banyak cuman banyaknya tok. Itu. Lah kita tidak melarang ada orang misalnya setiap Jumat Legi, ya, atau Jumat Kliwon kalau Jawa Tengah, ya, menghatamkan Al-Quran. Mulai kapan? Mulai subuh sampai asar. Tidak apa-apa, bagus, boleh. Oh bagus itu, mulia di sisi Allah. Tapi kalau cepet-cepetan tidak perlu. Loh ini gini, kalau tidak cepet-cepetan cuma dapat 2 juz, asan 2 juz tapi kena, daripada cepet-cepetan tidak kena. Lah misalnya ini Beb, sedikit tidak kena, banyak tidak kena, yojo kan gitu. Enggak bisa diwarai. Oh tidak apa-apa, daripada sedikit tidak enak lebih baik banyak, lebih baik banyak tidak enak, tambah gerebe-gerebe gitu nggoe. Gitu loh Pak. Ngerti maksudnya? Fa'lam, maka ketahuilah anna kulla, sesungguhnya setiap ma yushghiluka, apa-apa yang menyibukkan dirimu, an fahmi, dari kefahaman, ma'ani, nah ini yang menyibukkan kamu dari kefahaman ma'ani, makna-makna qiraatika, ya, makna-makna arti-arti untuk bacaanmu itu, fahuwa waswasun, maka itu dinamakan waswas, ya. Yang mencegah untuk faham itu macam-macam Pak. Kebodohan ya mencegah, ya, penyakit menaun kronis, itu kronis Pak. Orang bodoh itu kronis, bukan cuma penyakit diabetes, jantung, itu mungkin ya kronis juga tapi di dunia. Tapi kalau kebodohan ini kronis dunia akhirat itu. Ya, termasuk apa? Mencegah. Pokoknya segala sesuatu yang mencegah memahami dari makna-makna bacaanmu bukan Quran tok berarti ya. Subhana rabbiyal azimi apa? Sami Allahu liman hamida apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni apa? Tidak tahu. Karena apa? Dia tidak tahu. Tidak tahu apa? Karena bodoh. Karena tidak ngerti. Ini berarti apa? Was-was. Kena was-was Pak. Ya maksud was-was itu orang itu kalau maaf ya,
Kalau misalnya bodoh, gampang kena waswas setan. Gampang, Pak. Ya apa misalnya? Kita tidak ngerti makna riba misalnya, tidak ngerti makna riba. Ada orang datang sama kita, Ta'al, Fulan bin Fulan sini kan. Ente mau ndak toko ente besar? Iya mau. Ente anak pinjem ya? Iya, apa? Tapi ada durinya. Bukan bunga, Pak, duri. Bukan bunga, kalau bunga itu bagus. Bunga itu ungkapan cinta kita, Pak. Ini durinya. Ada durinya dikit, cuma 0,0%. Karena dia tidak paham. Kayak anak dengarkan pengajian itu tidak boleh. Tapi mosok mutlak sih. Ya apa enak ya? Nah, was-was kan? Was-was kan? Karena apa? Karena tidak ngerti. Jadi orang yang tidak ngerti ya was-was juga, Pak. Ngerti sampean? Kencing misalnya. Ya apa yo? Kencing. Seharusnya apa? Pokoknya sudah ghalabatid don, kebanyakan prasangka kita suci, cuci. Karena tidak paham masalah ini, ya bodoh. Akhirnya apa? Was-was. Sak jeding entek. Iya kan? Sampai kukunya, kulitnya bidet kabeh. Ya, gosok ndak mari-mari. Kayak rempelas. Ini, Pak, ini. Fa inna, maka sesungguhnya harokatal lisani, gerakan lesan ghairu maksudatin, bukan ditujukan, tapi jangan diputus loh. Kalau sampean baca kitab ini diputus, akan menjelekkan orang baca dzikir bareng-bareng. Paham enggak? Kronologinya itu tidak tahu. Iya, akhirnya apa? Salah, karena apa? Ngambilnya dipetoti gini, diputus sedikit, diambil gitu. Ya sudah, tidak ngerti. Ente kalau baca dzikir bareng-bareng itu tidak boleh, itu bid'ah, masuk nerakanya Allah. Oh, loh, dzikir, mau coba ya, udah boleh. Itu Imam Nawawi nyebutkan. Ini kan ya, mosok sih Imam Nawawi rek. Kitab apa? Kitab itu Marokil Budia itu. Oh, apa? Ini. Fa inna harakatal lisani ghairu maksudatin. Maka sesungguhnya gerakan lesan itu bukan yang dituju. Oh, maknanya bukan yang dituju itu berarti tidak boleh ya? Tidak boleh. Oh gitu. Ya wes, ente sekarang ke Pasuruan, jangan naik bis. Pakai apa? Sepeda. Ono sepedaan, ono. Ayo, sampai nanti sepedaan. Waduh itu. Apa? Melaku. Loh, nggak bisa nak loh. Itu bukan yang dituju itu. Ente ketujuan itu ke mana ente? Mau ke mana ente? Mau ke Pasuruan? Ya sudah, Pasuruan tujuan ente. Hatta ente berangkang tutuk enggak? Podo aja cerita nih karo ngono. Paham ini? Nah, lesan ini bukan tujuan betul. Cuma lesan ini yang menyampaikan yang namanya tujuan. Mobil itu bukan tujuan, Pak. Tujuannya itu apa? Menyampaikan. Andai saja ada sejadah di beber, ada sejadah dihamparkan, sampai bisa terbang naik sejadah, sudah cukup. Tidak perlu pakai Innova. Apalagi cedol. Ada, buang sudah. Kenapa? Tujuannya sudah dapat. Nah, berarti apa? Berarti jangan buang wasilahnya ini apa? Ini kan wasilah namanya. Apa wasilahnya? Kalau kita berangkat, ya kendaraan. Kalau kita baca, ya lesan. Paham enggak? Pengajian. Ente mau kemana? Pengajian. Oh, udah usah ceramah. Diem tok. Karena tujuannya sampai sama Allah. Lah terus, ya apa ini? Perasaan stres ini. Ya, longgo bareng ini. Di shooting meneng. Delok situ gini. Mlebu YouTube, bingung gitu loh, Pak. Durasi 30 menit. Apa ini? Lah apa aduh mari rek. Apa gara-gara pondok ya dadi. Kan bisa gitu akhirnya. Oh, karena ini lesan, ini bukan tujuan. Tujuannya kembali kepada Allah. Lewerole. Lah cuma ini wasilah, ini kendaraan, omongan ini kendaraan. Itu loh. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai maksud yang dituju. Masuk. Itu jawaban. Kayak kalah-kalah nih wis ya.
Udah gak ilmu. Udah gak ilmu, Pak, gak ilmu. Dawa-dawa nilat. Panjang-panjangan lidah, itu. Jadi semakin panjang, semakin hebat. Bahwa komodo. Lah komodo kan dawa-dawa ilati. Ngerti? Sudahlah. Nah kita tidak mau jadi komodo, Pak. Tidak mau. Ilat kita tidak mau jadi komodo, lidah kita. Ya sudah, pendek saja. Ente berikan penjelasan sedikit tidak mau, ya wes. Oh, berarti ini komodo memang ya. Ngerti nih, Pak? Balil maksudu, tapi yang dituju ma'aniha, makna-maknanya. Makna-maknanya apa? Dari apa-apa yang dia ucapkan, dikir dan lain sebagainya. Ya. Faidah kulta, maka jika engkau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, fanwi, maka niatkanlah kamu biha, dengannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Niat apa? At-tabarruka, untuk mendapatkan tabarruk, berkah. Berkah itu apa? Biar tambah banyak. Banyak apanya? Kebaikannya. Biar tambah berkah. Nah, berkah itu apa? Berkah itu bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Baca bismillah. Li'ibtida'il qiraati, untuk permulaan bacaan. Bikalamillahi, dengan perkataan atau firman milik Allah. Wafham, dan fahamilah anna ma'naha, wafham am ma'naha, dan fahamilah dari maknanya. Annal umuro, sesungguhnya segala urusan-urusan, kullaha, semuanya itu urusan-urusan billah, dengan Allah. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hatta fitness, Pak. Loh ya betul. Cik ini gak serangan jantung, medeni, Pak. Sampai fitness pelep-pelep gini yo. Jantungnya duk 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 duk. Berangkat. Wassalamualaikum. Oh ndak wis. Pertama di treadmill, tek. Bismillahirrahmanirrahim, aman. Karena apa? Ana sekarang tujuannya bukan untuk foto. Jadi gedeng ini. Karo nggawe cawetan. Oh jangan, ndak boleh. Untuk apa? Untuk supaya sehat. Terus lah ibadah cek enak. Duh, masuk. Itu semuanya milik Allah. Meskipun 1 jam, tapi karena berkah, koyo lama. Oh mana tidak campur lang wedok. Iya. Ngerti, Pak? Toko pengajian mana ngawes isi diri terus. Ojo ngambul loh, ojo ngambul. Wa annal murada, dan sesungguhnya tujuannya bil ismi, dengan nama di sini guna, yaitu al musamma, yang dinamai. Siapa yang dinamai? Allah. Maksudnya apa? Dengan nama milik Allah. Itu. Nama ini khusus untuk Allah. Makanya selain Allah tidak boleh dinamakan Allah, haram. Itu. Apa makna Allah itu? Nama yang mustahikum bijami'il kamalat, mustahikum bijami'il kamalat, yang berhak untuk seluruh kesempurnaan, seluruh, Pak. Nah, bentar Beb. Untuk seluruh kesempurnaan, iya. Lah Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad makhluk kan, tapi sempurna juga. Nah, gini, tanpa melecehkan ya, nggak boleh kita melecehkan, naudzubillah min dzalik, tidak ada tujuan seperti itu. Nabi Muhammad itu menjadi sempurna proses, Pak. Dari siapa? Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ngajari kepada diriku Tuhanku. Kalau Allah tidak ada. Makanya itu nama yang berhak untuk segala kesempurnaan. Kalau bisa ditambahi, yang kesempurnaan tadi itu tanpa proses. Apalagi kita, Nabi Muhammad pakai proses kok. Nabi Muhammad pakai proses, Pak, pakai proses. Apalagi kita, gitu loh. Nah, ketika kita nyebut Bismillah dengan nama itu apa sih? Nama al-musamma, yang dinamai. Siapa? Allah. Artinya apa? Dengan Allah. Nama di sini apa? Al-musamma, yang dinamai. Yang dinamai siapa? Allah. Berarti apa? Billah, dengan Allah. Salam.
Jadi kalau sampean makan, aku makanku dengan Allah. Maksudnya apa? Semoga Allah memberikan keberkahan di sini. Di suapan ini. Minum. Bismillah. Berarti apa? Minumku ini bersama Allah. Maknanya apa? Bukan Allah minum, bukan. Allah memberikan keberkahan. Gitu, Pak. Berkah kabeh. Ngerti nih? Wa makna alhamdu, dan makna hamd pujian. Pujian itu apa? Anna syukra lillah. Sesungguhnya syukur itu, syukur secara hakikat milik Allah. Syukur secara hakikat, Pak. Kalau tidak secara hakikat ada, cuma tidak harus di situ. Apa contohnya? Gini, kita kepada orang tua kita, itu kita syukur harus, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak, sampai yang sudah didik anak. Terima kasih, Pak, sampai yang sudah memberikan makanan yang halal, minuman yang halal dan sebagainya. Tapi itu hakikatnya apa? Bukan kepada orang tua kita. Karena apa? Asyukrulillah. Syukur itu miliknya Allah. Ini cuma perantara. Tidak boleh kita katakan, apa orang tua? Orang tua itu tidak ada apa-apanya. Allah. Ngene loh, le, lakon metu perocot sapa sing ngurusi? Hah? Ya. Kadang-kadang tidak perlu manusia. Wah, tidak perlu, langsung Allah. Oh, ngono ta? Yo, hati-hati nang dokter kon. Ojo nang dokter. Lho apa? Langsung ke Allah. Langsung. Berangkat, Pak. Cepet. Idzan ni'amu, karena nikmat minallah. Dari Allah, betul dari Allah, Pak. Cuma langsung blek ya ndak ono le. Lek langsung blek ya belayan sampean. Metu rek gede awake ya buyar, Pak. Ndak metu-metu ayo. Gede lah metu-metu. Karena milik Allah. Itu kan Allah ya, perlu le, cuma akan proses itu namanya gitu loh. Ngerti? Wa idza qulta, dan jika engkau mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, pengasih, penyayang, fa'ahdir, maka hadirkanlah fi qalbika, di dalam hatimu apa? Jami'a, semua, anwa'i, untuk macam-macamnya lutfihi, kelembutannya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, ketika mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah, anak ini masih maksiat, cuma masih diberikan makan. Anak kadang-kadang telat baca Quran, tapi mas alhamdulillah tidak dikasih buta oleh Allah. Itu, Pak. Nyebutkan macam-macam kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Litatadhiha, supaya menjadi ittadhoha, menjadi apa? Jelas. Laka, untukmu, apanya? Rahmatuhu, supaya rahmatnya Allah ini menjadi jelas atas dirimu. Jadi kon ngerti, biar tahu, jangan sampai jadi kacang yang lupa akan kulitnya, ya. Summa istathir min qalbika, Allah. Kemudian apa? Istathir, sebarkan, asarkan, tempelkan, sebarkan min qalbika, dari hatimu apa? At-ta'zima lillah, pengagungan untuk Allah. Jadi pengagungan dari Allah itu karena tahu, Pak, nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahasanya ini, Pak, kita ini bayari apa sih gitu loh. Meskipun ndak sesuai atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita ini kon sembayang oleh, kon ndak sembayang ya Allah. Kon iki dunia dikasih ya Allah loh, kon iki. Kamu ini hidup dikasih Allah, ente makan dikasih Allah, ente minum dikasih Allah, ente sekarang bernafas dari Allah itu. Nah, ngagungkan, Pak. Kok ndak sembayang? La haula wala. Ayo sembayang. Itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Merasa semuanya nikmat dari Allah. Berdiri. Belakang sana. Berdiri di belakang. Paham ini? Jadi orang itu kalau tidak mentakzim Allah, termasuk tidak mentakzim Nabi Muhammad, tidak tahu atas jasanya Allah, atas jasanya Nabi Muhammad, Pak.
Itu maknanya. Kenapa sih kalau kita ini disebutkan nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Kenapa? Karena kita tahu, lek ndono Nabi Muhammad, Pak, kita orang yang nyembah Tuhan sak maceme loh. Iya. Tuhan sak maceme. Tuhan di atas Tuhan nanti. Tuhannya ono cabangin kok ya sampean. Ya apa? Tuhan laut, Tuhan udara, Tuhan air, Tuhan api, Tuhan ini, sama macam Tuhan kok. Orang Nabi Muhammad, enggak ada. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Weruh teko sapa? Itu pertanyaannya. Tahu dari mana ente? Oh dari Nabi Muhammad. Ya iya, makanya mau lihat Nabi Muhammad. Kok bid'ah? Iya. Maulid bid'ah. Nah, ngerti Nabi Muhammad ente itu? Yang mau memelihara Nabi Muhammad itu rebutan, Pak. Yang mau memelihara Nabi Muhammad itu rebutan. Burung kepingin memelihara Nabi Muhammad. Binatang buas kepingin memelihara Nabi Muhammad. Con dibak kok con. Kadang-kadang bahasa Arab enggak ngerti ngilokno. Ngerti? Nah, kenapa? Kok enggak ada pentakdiman seperti itu? Sampean misal, naudzubillah min dzalik ya. Ada orang kok enggak mentakdim orang tuanya, kok enggak menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena dia enggak tahu jasanya orang tua. Nah, ini Pak, ini rentetannya ini. Tsumma istathir min qalbika, kemudian sebarkanlah dari hatimu apa? At-ta'dhima lillah. Pengagungan untuk Allah. Kapan pengagungan untuk Allah itu? Ketika kita merasakan setelah menyebutkan macam-macam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ketika pengucapan Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Orang itu tidak akan mentakdim ilmu karena apa? Dia tidak tahu jasanya ilmu. Sehingga kadang-kadang ada orang belajar, ada apa inti belajar odowo-odowo. Itu sebetulnya ilmu katon. Kayak notok enggak ngene. Wong sembayangnya diajari, itu ilmu katon. Karena tidak tahu ilmu itu. Kapan dia tahu ilmu, maka dia akan mengagungkan. Maka ketika ada seseorang pengagungan kepada selain Allah, pengagungan kepada dunia, kenapa? Dia merasa dunia ini memberikan kepada dia. Kenapa ente kok harus baca kitab terus lereno kerja, duit. Bentar. Berarti apa yang makna di sini? Ya, fulus semuanya. Kita kalau tidak ada fulus tidak bisa, tidak ada uang. Nah, itu bedanya kita sama ente. Itu bedanya kita sama ente. Paham? Kenapa? Karena kita tidak melihat dunia itu besar, Pak. Harus itu. Dunia itu kecil. Ya. Laukanatid dunya janaha ba'udhah, masako kafiran minha syurbatama. Andai saja dunia itu ada nilainya di sisi Allah, nilainya itu sebesar sayapnya nyamuk. Sandi Pak sayapnya nyamuk itu Pak. Nyamuk sak deso misalnya di kelompok no sayapi tek berapa on. Andai saja ada nilainya di sisi Allah, orang kafir tidak akan minum air Pak. Tapi karena tidak ada nilainya itu dunia, kafir, tidak sembayang, kurang ajar karo Allah, menentang Nabi Muhammad, minumo, makano, sekarepmu. Kenapa? Dunia tidak ada nilainya. Harus itu. Nah sekarang dikaburkan oleh beberapa orang. Ngatakan apa? Itu kalau belajar itu jangan agama to, nanti ente tersisihkan. Katanya siapa tersisihkan? Tidak ada yang tersisihkan. Loh itu tidak ngerti ilmu umum. Ilmu umum itu datangnya dari ilmu Al-Quran. Ente pelajari Al-Quran, ente ngerti Al-Quran, baru ente ngerti. Itu. Paham? Terus pentakdiman kepada orang-orang kafir. Ente tidak tahu enggak? Di negara itu meskipun kafir bersih semuanya. Kita ini Islam saja bersih-bersih. Loh, ngene loh. Ente jangan manjakan mereka. Kesalahan kita sendiri itu. Kesalahan kita. Jangan, masalahnya ini sekarang ente lebih mengagungkan dia. Kalau ente mengatakan ente harus bersih dari dia karena dia tidak ngerti syariat Rasulullah, ente yang ngerti syariat Rasulullah tapi kok tidak bersih. Harus seperti itu. Tapi kalau mengatakan itu lebih bagus dari kita, itu tidak lebih bagus dari kita. Hatta lebih bersih, hatta lebih pinter, hatta lebih tertib. Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Karena dia tidak tahu Allah, karena dia tidak tahu Nabi Muhammad. Gitu.
Harus punya kebanggaan, Pak. Jangan mau dikaburkan sampean. Oh, penenan dile. Ate nang acara kemanten. Oh iya. Kok gawe sarungan? Apa? Lo terus apa gawe sarungan? Oh, no masalah. Masalah buat lo. Lo kan gitu. Kenapa jangan malu, Pak? Justru kita ini mendapatkan kemuliaan ketika kita mentakdim Rasulullah dari pakaian. Ojo akhlak lo ya, pakaian, Pak. Dimuliakan. Hei, rungokno yo, Pak. Ini, aku ndak pernah bahas iki, cuma kadung kon bahas tak bahas pisan saiki. Ente katakan kita menggunakan gamis, kita menggunakan sorban, kita menggunakan imamah. Ente katakan, tak tepat waktunya. Rungokno, Pak. Sing tepat ya apa? Ayo menurut aku, sing tepat ya apa? Yang tepat itu ya nggak ijasan. Nah, ngene. Kalau ndak ada orang serbanan, kalau ndak ada orang gamisan, kalau ndak ada orang-orang yang menggunakan sunnahnya Rasulullah, negara ini hampir tidak akan merdeka, Pak. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Deloken Pangeran Diponegoro nggak ijasan, nggak dasi kupu-kupu, nggak dasi ini, enggak. Loh, sebetulnya kita nggak mau bahas. Cuma ketika ente katakan, ente kalau datang ke pengajian gunakan gamis, tapi ketika gunakan ini jangan gunakan gamis. Kenapa? Karena tidak pantas. Nah, ini yang tidak benar. Tapi kalau ente, anak gunakan ini, kalau gunakan gamis, tidak apa-apa sih. Ya tidak apa-apa, terserah ente. Itu hanya ente. Tapi ketika ente katakan itu tidak pantas, keliru kon. Justru kita dimuliakan. Dimuliakan, Pak. Jangan khawatir sampean. Sampean numpak bis misalnya gawe gamisan serbanan sing sebelah kosong, ana wong wedok sungkan ate lungguh, sungkan. Kecuali wis kenemen atau sampean jawil-jawil kurang ajar gitu. Nanti Mbak Yu kene jejer Mbak aku. Oh, kon iki ndak isin blas karo pakaiane. Nah, itu lain. Kalau ndak dimuliakan, Pak, dimuliakan. Iya. Paham ini? Ah, jangan mau dikaburkan, Pak. Menyebar dari pentakziman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wal khaufa, takut. Takut apa? Lihaulin yaumil hisab. Untuk apa? Ketakutan hari hisab, hari perhitungan. Hitung karo Allah, Pak. Hitung. Tal gini. Sini. Kamu jam ini, kamu ini. Terus, Pak. Naudzubillah min dzalik. Iya. Ketika apa di sini? Biqaulika, dengan perkataanmu aja, apa? Dengan perkataanmu apa? Maliki, yang memiliki yaumiddin. Hari apa? Hari agama, hari perhitungan, hari akhir, hari pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah. Itu. Ya. Tsumma jaddadal ikhlas. Kemudian perbarui yang namanya ikhlas biqaulika, dengan perkataanmu iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Ya Allah, sembayangku tak gawe kon ya Allah, hanya untukmu ya Allah, bukan yang lainnya. Ya. Kok ini wali, Pak. Ya, wali nih seperti ini nih. Orang pilihannya Allah ini, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Diulang-ulangi tau, ndak popo. Sepora ndak oleh. Kecuali kalau sendiri, kalau dengan jamaah. Jamaahnya pun itu kalau bukan mahsurin. Mahsurin itu apa? Orang yang mungkin tidak ridho, tapi kalau diketahui ridhonya tidak apa-apa panjang no. Sayyidina Abu Bakar itu pernah sholat subuh sampai hampir terang. Duduk, aku yang ngono bib. Apa kok le? Kan subuh kan jam 5:15 bib. Aku sembahyang jam 5:05 ya kono sampel. Ini Sayyidina Abu Bakar ini mulai pertama sampai hampir ini. Itu karena merasakan gitu loh, Pak. Dengan catatan apa? Mahsurin ya. Kalau gak mahsurin tidak boleh. Kalau gak mahsurin tidak apa? Mungkin ada yang tidak ridho ya. Apa ini sesuai aturan gitu ya. Wajaddidil ajza, dan perbarui perasaan ajiz. Apa ajiz? Tidak mampu. Tidak kemampuan. Wal ihtiyaja, dan butuh. Watabari, dan pembebasan minal hauli wal quwwah, dari kemampuan, dari kekuatan. Anak ini bisa baca Quran karena anak memang niat, tidak ada. Anak bisa baca Quran karena Allah masih memberikan kesempatan anak untuk baca Quran. Anak tanya sekarang,
Apa bedanya orang yang baca Quran dengan orang yang sekarang ini melihat video porno? Apa bedanya orang yang hadir ke majelis ilmu dengan yang hadir ke tempat dangdutan? Apa bedanya? Bedanya satu. Kenapa? Allah menginginkan, wassalam. Naudzubillah min dzalik. Kalau Allah menginginkan yang hadir ke majelis dirubah ke dangdutan, yang ke dangdutan Allah menginginkan dirubah ke majelis, bisa. Makanya apa? At-tabarri, bebas, kosong, tidak ada sudah. Minal apa? Minal hauli wal quwwah, dari yang namanya kekuatan, daya dan kekuatan. Tidak ono. Jangan seperti itu, Pak. Makanya, Alhamdulillah, ana bisa baca Quran. Alhamdulillah, ana bisa ini. Terus gitu. Jangan lupa alhamdulillahnya. Akhirnya dirubah nanti. Naudzubillah min dzalik. Boleh. Itu. Paham ini? Bikaulika, dengan perkataanmu ketika apa? Lemah, butuh, kosong dari kekuatan kita, ketika kita mengucapkan apa? Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Artinya, ya Allah, kami ini subuh ini sholat ya Allah, kami minta ya Allah duhur berikan kami kemampuan supaya sholat. Duhur sholat ya Allah, kami sholat duhur ya Allah. Asar berikan kekuatan untuk kami sholat asar ya Allah. Kalau enggak Pak, makna hadis. Berapa banyak orang yang paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Berapa banyak orang yang sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa? Tidak ada perasaan tabari, tidak ada perasaan pembebasan diri dari kemampuan diri. Tidak ada mampu nih kita orang ini, tidak ada. Itu Pak. Jangan, itu bisa buyar. Naudzubillah min dzalik. Ya, anak ini loh, anak yang ini, aku ini, oh buyar kan maning ini kan. Ente kalau nggak tobat sebentar lagi buyar ente. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau ada apa-apa yang secara umum disandarkan kepada kita satu kelebihan, kita katakan bukan dari kita, Allah. Itu Pak. Kelebihan agama, kelebihan dunia. Kelebihan agama, kelebihan dunia. Anak diberikan pintar oleh Allah, ilmu-ilmu umum bukan dari anak, Allah. Nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Saking Allah sih kepingin kok ini. Kalau enggak, naudzubillah min dzalik, diputus satu, Pak. Diputus satu, jadi gila. Ya apa? Hah? Kita mengandalkan kekuatan kita. Anak, enggak pernah sakit anak. Fir'aun enggak pernah sakit deh. Fir'aun enggak pernah sakit. Cuma apa yang terjadi sama Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Ya kalau sakit ya diobati. Diobati, sakit diobati. Ya Allah berikan kesembuhan sakitku ya Allah, ikhtiarku ya Allah, aku minum obat, aku ke dokter, aku ini, aku itu. Itu. Enggak cukup. Ya Allah beri kesembuhan ya Allah, pilek ya Allah, ya Allah batuk ya Allah, batuk ya. Ojo. Enggak apa-apa gitu. Ikhtiarnya mana? Kenapa? Kita di dunia diminta ikhtiar, Pak. Diminta ikhtiar. Kalau enggak ada ikhtiar, enggak bisa. Kebanyakan seperti itu di dunia ini. Oh jangankan gitu, makanan depan kita kalau enggak ada ikhtiarnya enggak bisa kok. Ya apa? Kebuli ya? Kebuli? Iya kebuli. Kebuli? Ya kebuli le tangan deh. Kebuli ya tangan. Terus siapa cara mangannya? Terserah ente. Ente mau nyosor kayak bebek, terserah. Adabnya Rasulullah, gunakan 3 jari makan. Oh, baru ada apa? Usaha. Tek, ngangkat tangan. Tek, menurunkan tangan, ngambil puluhan, dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Lihat tok. Sebuli kira. Allah. Dagingnya gede. Sampai subuh ngono tok. Ya kaliren sampean. Nah, ya sama seperti itu. Ya Allah, berikan kesehatan ya Allah. Ya Allah, jangan berikan kolesterol ya Allah. Jangan beri diabetes ya Allah. Olahraga mundi. Olahraga. Tapi sing genah olahraga ya. Ya, wae sepi wong olahraga ya. Oh campur-campur ya.
Ndak pe sekalian cuci mata, kurang ajar. Tak boleh ya, tak boleh ya. Semoga kita diberikan perasaan tawadhu di hadapan Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya